Shalom saudara. Halo. Thank you, terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya, Pak Wandi, Pak Robert, semua penatua yang ada di tempat ini, semua pengerja, semua jemaat, terima kasih untuk undangannya. Amin. Ya, saya akan membawa suatu pesan yang sangat kuat yang Tuhan mau untuk saya sampaikan di mana saja saya berada. Kita tahu persis Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Amin. Amin. Dan kalau dia datang kembali, dia mengharapkan kita menjadi rupa dan gambarannya. Amin. 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 Nah saudara, saya baru kembali dari Yerusalem di bulan yang lalu. Saya merayakan Paskah di sana. Saudara, saya akan jelaskan dari titik ini. Sebelum saya berangkat merayakan Paskah di Yerusalem, buat saya itu suatu keputusan yang berat. Tadi kalau saudara dengar dari Pak Wandi sempat memberikan turut bersimpati. Ya, saya punya persekutuan yang sangat dekat dengan ayah saya. Saya beranjak dari keluarga yang kasih Bapak itu kental. Sangat kental sekali. Setiap anak-anaknya punya tempat di hati dia. Jadi saya sangat kehilangan dia karena dia mentor saya. Dia juga gembala buat saya. Dia pemimpin, dia figur ayah. Buat kami semua he's the best. Ketika saya mau pergi ke Yerusalem di awal bulan April, rasanya berat untuk tinggalin dia, saudara. Karena sekalipun saya tidak serumah dengan beliau, tapi saya berupaya untuk setiap pagi saya boleh kunjungi dia dan temenin dia sampai makan siang. Terus gantian saya pulang karena mobil saya harus dipakai untuk anak-anak sekolah dan gantian dengan saudara-saudara saya lainnya. Habis saya sun dia kanan kiri, dia selalu bilang I love you, dia bilang gitu. Nah, tibalah saatnya waktu Tuhan suruh saya untuk pergi ke Yerusalem. Aduh, hati saya berat sekali. Saya pikir kalau cancel aja Tuhan suruh, saya mau nih cancel. Saya pikir biarpun sudah dekat sekali saya mau berangkat, tapi Tuhan bilang begini, tidak, aku mengutus engkau. Go in peace, pergilah dengan damai sejahtera. Tapi kalimat kedua saya nggak terlalu terfokus. Dia bilang, go in peace as I will take your father in peace. Bilang begitu. Saya pikir nggak mungkin lah Tuhan mau ngangkat papa saya, tega bener, saya diutus Tuhan. Paling ntar kalau saya sudah balik, ayah saya sudah 5 tahun menderita penyakit kanker tulang yang berasal dari prostatnya. Nah, benar saja saudara, ketika saya masih di Yerusalem, balik lewat Jordan, adik saya telepon saya. Dia bilang, Papa udah bersama Tuhan. Wah, saya lemes banget saudara. Saya lemes sekali. Dan karena saya naik pesawat Emirates, itu dia punya transit 6-7 jam di Dubai. Jadi saya lihat ayah saya hari kedua, besoknya dikubur. Rasanya saya lemes sekali gitu ya. Saya tahu dia kemana, saya tahu itu kita semua tahu dia kemana. Tapi nggak tahu tentang saudara dengan ayah saudara. Tapi kalau saya rasa kalau diri saya kayak stiker yang nempel lama dikletekin gitu saudara. Sini sakit sekali. Tapi waktu saya kunjungi dia pada tanggal 13 itu hari terakhir saya ketemu dia, 13 April secara hidup. Memang dia udah kumpulkan kita, itu ulang tahun ibu saya. Dia kumpulkan kita semua. Udah 2 kali dia kumpulin kita di bulan April. Dia berpesan kepada kita semua sampai dia bilang, titip ya mama, istri papa, ibu kalian, jagai dia segala macam lah satu-satu. Sebelum pergi, saya berlutut di kaki dia, saya bilang, Pak, please release blessing over me. Tolong berkati saya dengan berkat seorang ayah. Itu penting loh saudara. Kemudian dia berkati saya, dia bilang, I release upon you a father's blessing, which is love. Kemudian saya susun kanan kiri, saya bilang, Pak, 1 minggu aja, and I will be back. Ternyata betul, 1 minggu setelah itu dia dipanggil Tuhan. Nah, ayah saya meninggal itu tepat hari raya Paskahnya orang Yahudi. Nah, kami sekeluarga pernah dinubuatkan bahwa keluarga kami itu Tuhan pakai sebagai simbol profetik. Jadi ini pesan
benar-benar dari kehidupan kami dan apa yang sedang dipesankan. Ayah saya meninggal pas tanggal 15 bulan Nisan, tepatnya tanggal 19 April, itu tanggal Ibrani 15 bulan Nisan, tepat hari raya Paskah. Karena kan harinya dia mulai dari sore, jam 6 sore sampai jam 6 sore, ya kan? Jadi papa saya masih termasuk di dalam tanggal 15 bulan Nisan, hitungan tanggal 19 April di kita. Papa saya itu seorang anak sulung dari keluarganya. Ini saya mau berbicara tentang anak sulung. Ini penting sekali buat kita semua, saudara. Orang Israel merayakan hari Paskah itu ada 3 bagian yang dijadikan satu. Kita mungkin kurang mengerti ini, tapi ini penting untuk kita ngerti. Penting sekali. Waktu pertama kali mereka rayakan Paskah itu kejadiannya di Keluaran 12. Keluaran 12 ya. Di Keluaran 12 bagaimana Israel keluar dari perbudakan Mesir lebih dari 400 tahun. Dan Tuhan bikin suatu permulaan baru untuk orang Israel. Jadi Paskah itu adalah permulaan baru. Ayah saya sebelum dia meninggal, jadi waktu tanggal 13 hari terakhir saya ketemu dia sempat cerita sama saya, papa nih kok mimpi ya? Mimpi apa, Pak? Papa itu ada di persimpangan. Papa saya kan udah gak bisa jalan dari bulan Februari. Jadi dia jadi lumpuh karena kanker tulang dari prostat. Jadi dia lumpuh, dia bilang, papa kok bisa jalan dan ringan. Sekarang saya ngeri untuk menerjemahinnya, terlalu mudah. Dia ada di persimpangan. Ini bicara tentang crossing over. Ini artinya penyeberangan. Dari dalam keadaan dia nggak bisa apa-apa, dia bisa jalan dengan ringan. Buat saya ngerti artinya. Kita orang-orang profetik bahasa-bahasa gitu ngerti. Oh, papa nih ada sesuatu, ada hubungannya dengan crossing over. Kalau Paskah itu crossing over. Crossing over itu berpindah dari perbudakan kepada imamat yang rajani. Karena Israel itu artinya pangeran Tuhan. Dari budak selama 400-an tahun, mereka harus cross over, masuk kepada destiny ilahi mereka. Itu ada crossing over. Kemudian papa saya cerita gini, terus ya, itu di mimpi loh katanya. Terus papa dengar begini, suara ini, sama yang lain dia gak cerita, sama saya dia cerita. Papa dengar suara saya bilang begini, new life, new life, new life. Saya cuma belalak lihat dia, saya nggak terjemahin. Dia juga ngerti artinya, saudara, tapi dia mau share. Cuma saya bilang begini sama dia, papa akan terima reward. You will have your reward. Karena aku berdoa 3 hari saya sudah meratapi dia terlebih dulu, karena Tuhan bilang aku akan mengambil dia. Tapi sepertinya nih namanya juga pensyafaat. Saya ingetin Tuhan semua kebaikan ayah saya ingetin. Father in heaven, saya bilang, saya bisa begini nih karena dia. Kakak saya bisa begitu karena dia. Kami semua adik-beradik karena dia. Dan dia menggembalakan begitu banyak jemaat Tuhan. Dan dia melahirkan banyak para pemimpin. Dan dia begitu setia dalam hidupnya. Tuhan, pastikan engkau catat di buku kehidupanmu. Amin. Tuhan bilang begini sama saya, trust me, I am the God that promise. Percayalah kepadaku, aku Tuhan yang berjanji. Dan aku akan memberikan dia reward pada waktunya. Jadi hati saya lega waktu saya pergi itu, lega. Cuma deg-deg waktu saya pikir-pikir, ini telepon, aduh dari Jakarta ada apa lagi? Saya udah gak mau angkat melihat adik saya. Saya gitu, beneran saya angkat. Aduh. Karena figur ayah itu terlalu melekat di keluarga kami, jadi kami kayak induk ayam yang pergi, anak-anaknya kocar-kacir gitu, kayak where is that? Seperti itu ya. Ini kami, saudara, ini kami punya figur ayah itu terlalu kuat di dalam diri kami. Tetapi Tuhan memberi pesan dalam kehidupan kami untuk saya bisa bagikan kepada saudara mengenai momentum Paskah. Itu kehidupan baru, ada satu dimensi baru yang Tuhan mau bawa kita. Dari yang masa lalu, Tuhan mau berikan dimensi baru. Sampai-sampai orang Israel untuk menetapkan hari raya Paskah mereka. Ini firman Tuhan, saudara, tapi kalau mau dibuka terlalu panjang, saudara boleh lihat di Keluaran 12. Tuhan bilang, jadikanlah ini bulan pertama dari segala bulan-bulanmu. Jadi Tuhan mulai bulan orang Israel dimulai dari Paskah.
Disebut bulan pertama atau head of the month. Bulan ini kamu harus jaga, kata Tuhan. Kalau orang Israel untuk lihat tanggalan pada zaman dulu, dia ngelihat panen, pertanian, siklus pertanian. Jadi dia harus memulaikan segala sesuatu di musim semi. Karena musim semi itu adalah pembaharuan semua ciptaan. Saudara bisa lihat kalau di negara-negara yang punya 4 iklim, maka di musim habis, sebelum musim semi kan musim winter, dingin. Sebelumnya musim gugur. Creation ciptaan itu gugur gitu saudara, siklusnya. Kemudian waktu musim semi mulai bertumbuh hijau-hijau, mulai sudah lihat kupu-kupu berterbangan gitu, mulai ada warna-warna yang muncul gitu ya. Tuhan mau membuat segala sesuatu menjadi baru. Ini titiknya. Sampai-sampai orang Yahudi untuk merayakan Paskah, kalau seandainya penanggalan mereka ini lewat dari musim semi, mereka akan tambah 1 bulan jadi bulan ke-13 untuk menjaga ini. Karena Tuhan bilang, guard this month, jaga bulan ini. Ada apa? Kita nggak pelajari itu, tapi saya mau bagikan supaya kita mengerti, karena di dalamnya ada misteri yang Tuhan mau singkapkan buat kita semua. Nah, ada permulaan baru. Yang lama kita budak, yang baru kita Israel atau pangeran Tuhan. 3 perayaan ini, jadi Paskah hari pertama mereka itu tanggal 14 bulan Nisan, mereka potong nyembelih domba, ya, domba disembelih. Kita udah tahu ceritanya di Keluaran 12, sudah baca sendiri. Hari kedua itu tanggal 15 bulan Nisan, mereka merayakan perayaan roti tidak beragi. Yang pertama nih sembelih domba ini, mereka menubuatkan Yesus akan datang sebagai domba Paskah, mati disalib. Ini dasar iman Kristen, saudara ya. Tapi kalau dasar kita kuat, maka kita bisa kuat untuk naik terbang tinggi. Kalau dasar kita nggak kuat, nggak bakal kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Ini dasarnya kuat banget. Kemudian roti tidak beragi. Orang Israel selama 1 minggu mengeluarkan ragi dari rumah mereka. Mereka bilang ini spring cleaning, musim spring, pembersihan musim spring. 7 hari, kenapa 7 hari? 7 ini ngelambangin sempurna. Ragi bicara tentang dosa, gak boleh ada dosa selama-lamanya, seperti itu. Tapi ini kan cuma perlambangan. Yesus tubuhnya telah dihancurkan bagi kita. Dialah roti yang tidak beragi itu. Ini bernubuat tentang kematian, penguburannya pada hari tanggal 15 itu. Kemudian tanggal 17, 15, 16, 17 ini mereka merayakan yang disebut Hari Raya Buah Bungaran atau First Fruits. Buah pertama dari hasil panen jelai. Buah pertama dari hasil panen jelai mereka bawa kepada imam, lalu mereka pesta, namanya juga feast, perayaan. Ya, perayaan ini. Jadi mereka nggak bersedih hati, aduh ini sebagian seperpuluhnya dikasih kepada imam, aduh enggak, itu mereka perayaan. Karena mereka mengerti, buat para petani kita belajar sedikit nih saudara. Buat para petani, benih itu penting. Modal, investment. Buat seorang petani, ketika dia ketika panen, dia pasti akan cari benih untuk ditanam lagi yang terbaik. Benih unggul, nggak mungkin dia cari yang setengah busuk. Yang ini gue makan aja nih, kelihatannya bagus. Benih bukan untuk dimakan, benih untuk ditanam, benar? Supaya ada keberlangsungan panen. Masa ada orang di sini yang bisnismen mau modalnya dimakan? Nggak pernah ada gitu. Tidak ada keberlangsungan hidup. Yesus ini menubuatkan, Yesus dikatakan dalam firman Tuhan, saya nggak akan buka banyak ayat, sebenarnya nanti terlalu panjang jadinya. Yesus itu disebut yang pertama dari segala ciptaannya, dia disebut first fruit. First fruit. Nah sekarang begini, di kitab Yohanes dikatakan kalau benih itu tidak gugur, jatuh ke tanah atau mati, dia nggak akan berbuah banyak. Amin. Betul? Kalau saudara lihat benih, apa yang bisa saudara lihat? Tergantung visi kita jauh nggak? Kalau saudara bilang, oh saya melihat 100 buah, tapi ada yang bilang gini, saya lihat
hutan apel. Karena dari benih itu bisa jadi sebanyak itu. Benihnya unggul, tapi tanahnya belum tentu. Tanahnya itu diri kita. Oke? Sekarang saya mau kasih tahu gini. Kenapa first fruit? Ini pesan saya. First fruit. Ayah saya seorang anak pertama. First fruit itu bicara tentang hasil pertama kan. Tapi first fruit juga bicara firstborn. Kenapa firstborn? Kenapa Yesus dibilang firstborn? Dia disebut putra tunggal, anaknya yang tunggal. Kata tunggal di sini bukan sekedar artinya cuma satu, tapi satu-satunya dan sulung di antara segala ciptaan. Sekarang gini, kalau Bapa memberikan benih yang ditanam, benihnya benih sulung, nanti yang tumbuh bagaimana? Hasilnya apa, saudara? Sulung juga kan? Dikatakan kita yang di dalam Kristus telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi setelah kita mengalami kelahiran baru, ini yang harus kita ingat. Yang di dalam kita ini, DNA kita ini, DNA anak sulung. Mungkin saudara pikir saya bukan anak sulung, Bu. Ya saya juga bukan, saya nomor 2. Tetapi di dalam Kristus, di dalam roh, waktu Kristus mati buat kita, Dia yang sulung menjadikan kita yang dilahirkan bersama dengan Dia punya karunia sulung roh. Apa artinya ini, saudara? Ini penting, ini penting. Saya bacakan. Saudara catat ayatnya. Pertama, apa arti first fruit? Apa artinya firstborn atau first fruit? Kalau kita biasa di gereja cuma dibilang kasih buah sulung, kita cuma pikir 1/10 kan. Tapi sebenarnya first fruit itu adalah pilihan yang terbaik. Amin. That's why tadi kita nyanyi Jesus is the darling of heaven, worthy is the lamb. Mungkin kita nyanyi tanpa pengertian. Why is he so worthy? Karena Dia yang terbaik. Kalau surga lagi bikin inventarisasi, Jesus is the foremost, the most, yang paling, Dia yang paling, the choicest, foremost, first, best, preeminent of all that was to follow. Jadi kalau yang namanya benih ditabur, itu artinya Dia duluan, pionir. Amin. Duluan. Tapi karena Dia ditanam, pasti akan ada yang tumbuh yang lain yang pasti sama dengan Dia. Amin. Punya DNA. Amin. Benar? Anak sulung, saudara, itu kalau di negara yang berkerajaan, anak sulung nih bukan cuma sekedar laki-laki loh, bukan sekedar sons, but first born son. Waktu dia lahir nih, dia nggak tahu apa-apa, dia lahir, tek, dia udah punya hak lahir sebagai calon pewaris tahta. Amin. Belum ada latihan nih, baru buka mata gini, oh pewaris tahta. Itu birthright. Semua tahu hak kesulungan dia. Amin. Amin. Ini saya ngomong concerning you loh, saudara. Ini saya ngomong mengenai saudara, jadi saudara harus tangkep ini. Amin, katakan amin. Kalau saudara nggak tangkep, diambil sama burung gagak. Karena benih itu nggak masuk jauh, mungkin hanya di pinggiran jalan. Kalau itu kena, saudara bilang amin. Saudara seperti meteraikan itu di dalam hati. Amin. Jadi di saudara pertama, dia punya hak kelahiran. Buka mata, I'm in the kingdom. Aku calon pewaris tahta. Amin. 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 Itu kalau saudara mau lihat nanti ada ayatnya di Mazmur 89. Ya, tapi saya mau jelaskan dulu. Kemudian semua yang namanya anak sulung di zaman Perjanjian Lama di Keluaran 13 ayat 2, Maleakhi 3 ayat 8 itu milik Tuhan. Milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Jadi ceritanya nih, saya dapatkan dari riset saya, ceritanya begini. Sebelum orang Lewi dijadikan imam, sebelum zamannya orang Lewi, itu semua anak sulung orang Israel, Tuhan udah bilang, siapapun yang keluar dari rahim yang pertama kali, it's mine, punya saya. Punya saya, kata Tuhan. Amin. Jadi
Setiap anak-anak sulung pada waktu itu, mereka dikasih fungsi keimaman langsung. Tadi pewaris tahta, sekarang fungsi keimaman. Tapi waktu, menurut tradisi, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ternyata anak-anak sulung ini terlibat dengan penyembahan lembu emas. Jadi Tuhan marah. Akhirnya ditetapkan dari keturunan Lewi. Tapi Tuhan katakan ada peraturan yang di Taurat, setiap anak sulung harus ditebus, must be redeemed. Every firstborn must be redeemed. Kalau anak sulung harus ditebus, yang nebus ini harus juga sulung, saudara. Amin. Benar nggak? Iya. Nggak mungkin dong kalau yang hak anak sulungnya harus tebus, tebusnya pakai apa? Aduh, di seluruh dunia kalau semua anak-anak sulung semua berdosa, siapa lagi yang bisa tebus adik-adiknya? Nggak bisa, mereka bukan sulung. Yesus Kristus, Amin. Putra Bapa yang sulung satu-satunya, dijadikan untuk menebus. Tapi ini bicara rohani untuk kita. Contohnya orang Israel itu. Jadi kalau saudara nggak percaya tentang benih apa yang ditabur di dalam diri saudara, artinya saudara nggak dipersiapkan untuk turut memerintah bersama dengan Kristus. Yesus segera datang kembali. Amin. Waktu 40 hari Yesus belum naik ke surga, dan dia secara kalender kita di kalender internasional nanti tanggal 2 Juni itu hari kenaikan. Tapi selama 40 hari itu, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan ia terus memberitakan mengenai kerajaannya. Dia nggak ngomong tentang yang lain, dia ngomong mengenai kerajaannya. Saudara pikir waktu dia ngomong mengenai kerajaannya kepada murid yang mula-mula, saudara, 12 rasul dengan murid yang mula-mula, itu maksudnya apa, saudara? Yesus sedang mau menanamkan tentang firstborn. Karena firstborn, Israel ini disebut putra sulung Tuhan secara bangsa. Itu ada di Keluaran 4. Tuhan bilang, Israel putra sulungku. Secara bangsa, Israel disebut putra sulung. Makanya Israel disebut artinya pangeran Tuhan. Tuhan mau menjadikan satu bangsa imamat yang rajani. Bukannya gagal, bukan. Kita Roma bilang Israel bukan gagal, belum selesai. Amin. Karena ini menunggu. Saya beberapa hari yang lalu, saudara, lagi dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba, ya ini cerita sedikit mengenai saya, saudara ya. Saya nyembah sama Roh Kudus, saya bilang ini, Roh Kudus, waktu Yesus 40 hari masih nongol di antara muridnya. Apa saya kok enggak? Ini saya loh ya. Ya ini kan keluarga, saya boleh cerita dong isi hati saya. Terus saya bilang, saya cuma mau tanya, what is he doing up there? Karena saya kangen, what is he doing? Roh Kudus kasih kesaksian di hati saya. Dia sedang mempersiapkan bersama orang-orang kudus lainnya for the coming of the King, buat kedatangan Tuhan. Amin. Saya lagi pikir-pikir, ini orang yang mengerti tentang hak-hak kesulungan nih, ini memang harus nangkep mengenai kerajaan. Karena kalau bukan kita nggak diberikan hak kesulungan tapi nggak nangkep, sudah nggak peduli dengan kerajaan Kristus Yesus Tuhan. Tapi kalau sudah nangkep ini, sudah bilang, oh my God, itu bagian saya nggak boleh cuek. Amin. Amin. Nggak boleh cuek. Amin. Karena DNA Kristus sudah ditaruh dalam diri saudara. Di Galatia 3 ayat yang terakhir katakan, di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada tuan, tidak ada budak, tidak ada Yahudi non Yahudi, semua berhak mewarisi janji-janji Abraham. Amin. Kita nggak ngomong lagi benar-benar dia anak sulung karena dia nomor 1 lahirnya. Enggak, di dalam Kristus. Amin. Karena benihnya sulung menjadikan kita sulung dari segala ciptaannya. Amin. Oleh sebab itu dikatakan di Ibrani 12, kamu telah tiba kepada jemaat anak-anak sulung. Apa sih maksudnya? Orang-orang manusia yang rohnya telah disempurnakan. Amin.
Mungkin saya akan terus sampai besok hari Sabtu, karena ini saya harus benar-benar kasih tahu saudara. Karena Tuhan mau menciptakan jemaat di Bangkok ini, jemaat anak-anak sulung. Amin. Amin. Imamat yang rajani, laki-laki, perempuan, tua dan muda, semuanya memiliki hak kesulungan. Saudara, benihnya dahsyat loh. Amin. Benihnya tidak tergoncangkan. Amin. Mungkin kalau kita goncang, itu yang berbicara dari benih lain. Itu benih lalang. Amin. Tetapi yang Yesus taruh di dalam saudara itu tidak dapat digoncangkan. Amin. Tidak dapat terkalahkan. Amin. Tidak mungkin. Benihnya terlalu unggul. Jadi saya terus lihat kepada diri saya, bukan sombong, bukan. Saya bilang, I have a different seed. Saya memiliki benih yang berbeda, benih yang unggul. Makanya worthy is the Lamb. Dia layak sebab dia beri DNA-nya kepada saya dan kepada kita semua. Amin. 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 Ini mempengaruhi di dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Oh, saudara bilang, sorry, saya ini bukan pelayanan mimbar, saya ini kerja. Yes, you are priest in the marketplace. Amin. Saudara ada imam di tempat tugas saudara. Amin. Saudara memiliki, sorry ya saudara, kadang orang pisah pengurapan imam, pengurapan raja. Enggak gitu. Kita ini dari aturan imamat Melkisedek. Melkisedek dia imam, dia raja. Daud terima ini, makanya dia disebut imam dan raja. Kita apalagi yang keturunan Kristus Yesus. Amin. Jadi nggak bisa bilang, oh saya punya pengurapan raja, saya punya imam. Gak ada di Alkitab kayak gitu. Amin. Di Alkitab itu firstborn, benih, aduh bilangnya apa ya firstborn ya? Apa ya Pak ya bahasa Indonesianya? Benih sulung. Benih sulung bukan cuma unggul, dia sulung. Benih sulung itu Alkitab jelas bilang, satu, dia pewaris tahta. Amin. Dua, dia milik Tuhan. Amin. Dia imam. Amin. Dia memperdamaikan segala sesuatu. Amin. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, ada sesuatu yang kayaknya kurang enak, ingat ini. Gak. Benih dalam aku lain. Amin. Jangan dengerin intimidasi. Amin. Jangan dengerin yang lain-lain. Benih di Amin. dalam saudara tidak terkalahkan. Amin. No way. Amin. Dusta kalau bilang saudara bisa dikalahkan. It's a lie from the enemy. Amin. Dan kalau kita memiliki karunia sulung roh, tugasnya mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Amin. Dan memperluas kerajaannya. Amin. Coba saudara perhatikan kerajaan yang seperti contohnya kerajaan Inggris ini, karena minta maaf ini bukan minta Ratu Elizabeth cepat mangkat, bukan. Tapi karena Ratu Elizabeth umur panjang, Pangeran Charles masih tetap jadi pangeran, belum raja. Orang memprediksi nanti langsung anaknya, karena anaknya juga cucu sulungnya. Seperti itu. Tapi kita, saudara dan saya, Yesus sudah mati, jadi itu ada vacancy, ada lowongan. Amin. Anda anggap nggak sih? Halo. Amin. Amin. Seorang anak sulung, dia pewaris tahta. Amin. Tapi dia baru naik tahta kalau ada lowongan. Amin. Nah, iya dong. Kalau misalnya bapaknya atau ibunya ratu masih ada, dia nggak mungkin geser ibunya. Dia harus tunggu waktu yang ditetapkan. Amin. Tapi Yesus telah mati, dia memberikan kita lowongan. Amin. Untuk kita memerintah. Amin. Amin. Melatih diri untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Amin. Dalam kehidupan kita. Amin. Kita mesti exercise itu. Di Alkitab suka dipakai begini. Kadang Yesus bilang kepada murid-muridnya, children, my children, anak-anakku. Bahasa Indonesia semua anak sih ya. Kadang dia pakai kata bukan children, sons. Apa bedanya children dengan sons? Apa bedanya?
Kalau di bahasa Greeknya jelas. Kalau children, teknon. Itu anak-anak. Tapi belum akil balik. Kalau sons, itu huios. Bicara akil balik. Bicara anak-anak yang sudah bisa dipercayakan otoritas untuk memerintah bersama-sama dengan ayahnya. Ayahnya mulai kasih otoritas. Saudara akan dipersiapkan because the king is coming. Amin. Tapi kalau saudara terima karunia sulung roh ini, maka saudara tahu bagian saudara apa selama dalam pekerjaan. Dimanapun Anda ditaruh, Anda adalah imam. Anda yang adalah pangeran dalam pelatihan. Kalau yang perempuan, princess lah. Princess dalam pelatihan. Ini penting, saudara. Anak sulung, ayatnya di Ulangan 21 ayat 17, dikatakan mereka memiliki bagian ganda. Mereka memiliki bagian ganda. Jadi kalau ada bagi-bagi warisan, anak sulung selalu dapat double portion. Ini berkat kita, tapi istilahnya gini, kayak suami saya ya saudara ya. Suami saya Bali asli. Waktu dia menikah dengan saya, dia nggak dapat warisan dari Balinya. Karena keluarganya bilang begini, jangan cuma mau warisan dong, urusin dong pura. Ingat, imam dan raja. Jangan mau cuma, karena suami saya itu laki satu-satunya saudara, keturunan raja, singa raja. Jangan cuma mau ngambil warisan katanya, urusin dong pura. Firstborn. Jadi dimanapun kita berada, kita punya tugas imam. Katakan, imam. Imam. Imam itu urusannya kita mendekat kepada Tuhan dan membawa orang kepada Tuhan. Amin. Raja itu urusannya dengan otoritas memerintah. Amin. 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 Berarti ada peperangan di situ. Namanya perluasan, raja-raja selalu pikirannya perluas. Amin. Perluas wilayah, perluas apapun ya saudara ya. Perluas. Tapi kan perluasan itu nggak abrakadabra luas. Itu enggak gitu. Tapi kalau saudara memiliki karunia sulung roh, ini ada sesuatu yang persis dengan DNA Kristus, lebih dari pemenang. Amin. Amin. Lebih dari pemenang. Jadi nggak ada orang di tempat ini yang sebetulnya gagal. Amin. Atau kalau di tempat roti atau di tukang keramik, buat jelek, dilempar lagi tuh. Nggak ada. Amin. Tuhan tidak membuat kesalahan atas hidup saudara. Amin. No. Amin. Tuhan datang untuk memberi saudara kehidupan. Dia nggak buat kesalahan. Amin. Tapi bagaimana kita meresponi dia? Amin. Itu artinya Paskah, saudara. Itu artinya Paskah. Nanti besok saya akan sambung lagi di doa pengerja. Tapi saya ingin saudara tahu benih di dalam saudara. Mari kita lihat. Tadi kan belum buka ayat, baru catat ya. 1 Kolose. Kolose pasal yang pertama. Thank you. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27 ayat sampai 29, 26 sampai 29. Sudah dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad-abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam
kesempurnaan dalam Kristus. Itulah. Jadi ceritanya ini rahasia udah lama tertutup. Orang nggak ngerti tentang simbol-simbol, tentang apa yang dilalui oleh orang Israel. Sebab perjanjian baru katakan yang di perjanjian lama itu bayangan. Atau kalau ngomong bayangan, foto lah. Kalau kita nih ceritanya produk asli, Tuhan mau kasih tahu. Udah sampai ke bangsa-bangsa bahwa rahasianya betapa mulianya. Christ in me, the hope of glory. Kristus yang ada, bahasa Indonesia bilang di antara kamu, atau bahasa kalau diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris, Kristus yang ada di dalam kamu. DNA Kristus yang ada di dalam kamu. Betapa mulianya, ini rahasia. Tapi sekarang mau dinyatakan ke semua bangsa-bangsa untuk membawa orang-orang ini kepada tujuan kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Kristus artinya yang diurapi. Amin. Jadi bukan sekedar anak atau children, tapi sons. Halo? Terlalu dalam ya? Nggak apa-apa, waktunya udah sangat singkat, saudara. Kalau saya nggak ngomong gini, ntar saya bersalah. Udah datang-datang lagi jauh, saudara dari Jakarta ya. Saya mesti bawa saudara mengerti ini. Kalau di kitab Ibrani bilang kita ini bukan anak-anak gampang. Itu sebenarnya bahasanya masih sopan. Bahasa Indonesia bilang anak-anak gampang. Dari aslinya bastard. Wow, kasar ya. Tahu nggak bastard itu apa? Anak apa? Anak haram. Bastard tuh anak haram, sudah dilahirkan tapi nggak ngerti bahwa kamu lahir di dalam kerajaan, kamu punya tanggung jawab. Makanya di Ibrani 12 tanggung jawab yang berat. Karena kita dimandat oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Amin. Saya rindu dong ada keluarga kerajaan Kristus di BIC Bangkok. Amin. Dan anak-anak sulung, karunia orang yang terima ini itu disebut remnant bahasa Inggrisnya, atau orang-orang yang telah ditentukan di dalam ukuran kasih karunia. Nggak banyak sih, tapi mereka pionir. Amin. Nggak banyak sih, tapi mereka pionir. Amin. Yang namanya benih sulung itu bukan cuma artinya benih, jadi dari antara benih dia udah paling masak untuk ditabur. Benih yang masak untuk ditabur, mature, benih yang masak. Sons sama children beda. Children belum dewasa, tapi sons itu sudah mencapai akil balik. Nanti besok saya akan lanjutkan, sebab ini pertumbuhan. Tadi kan semuanya dari Paskah, ya kan? Paskah kan itu udah agak lewat. Sekarang orang Yahudi lagi ngerayain namanya perayaan counting di Omer. Mereka mulai menghitung berkas. Berkasnya dihitung tiap hari, dan mereka harus bawa kepada Tuhan dan memohon berkat. Kalau mereka nggak hitung, mereka nggak dapat berkat. Jadi mereka hitung tiap hari sampai hari yang ke-50, hari yang ke-49, hari yang ke-50, hari perayaan Pentakosta. Ini udah ada panen yang lain. Kenapa mereka harus hitung? Setiap hari mereka hitung. Oh, panenku dari 1, besok 2, besok 3, 4, 5. Apa artinya itu? Increase. Katakan, increase. Increase. Atau dengan kata lain ada pertumbuhan. Benar? Iya. Jadi dari kita lahirnya benih, benihnya udah unggul nih, nggak salah. Tapi perlu pertumbuhan. Amin. Perlu pertumbuhan. Nanti saya lanjutkan. Nanti saya lanjutkan di besok di doa. Cuma malam hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kalau saya mau lihat dari kacamata Tuhan, wow, saudara luar biasa. Amin. Dahsyat. Amin. Betul. Amin. Karena yang saya lihat hanya DNA Kristus yang ada di dalam saudara. Amin. Yang dibilang pengharapan akan kemuliaan. Kenapa dibilang pengharapan? Kenapa nggak dibilang benih Kristus yang mulia yang ada di dalam saudara? Kenapa firman Tuhan bilang dia yang ada di tengah-tengah kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan? Karena dia masih berharap untuk tumbuh. Amin. Belum langsung
langsung jadi ada pengharapan. Halo? Amin. Ada pengharapan untuk kemuliaan itu tumbuh di dalam diri orang percaya. Amin. Saya tadi kan udah katakan waktu saya tanya sama Roh Kudus, Papa saya lagi ngapain sih Tuhan? Ini belum selesai. Roh Kudus bilang dalam kesaksian roh saya, oh dia bersama-sama orang kudus sedang mempersiapkan hari kedatangan Raja segala Raja. Amin. Terus Roh Kudus berpesan kepada saya, perhatikan 70 minggunya Daniel. Wah ini lebih dalam lagi kalau mau dikupas. Saya nggak mau kupas, kasihan nanti saudara. Tapi 70 minggunya Daniel itu berbicara, ini 70 minggu ya saudara. 70 minggu. Kata minggu yang dipakai di situ Sheva. Sheva artinya 7. Jadi kita terjemahkan minggu. Padahal orang Yahudi bukan cuma minggu, bisa tahun. Tapi ini bicara 7. Makanya disebut 70 kali 7 masa. 70 kali 7 berapa? 490. Lihat, permainan angka di Alkitab tuh ya, kalau mau mencapai 50 tuh udah dimensi kerajaan. Tapi Tuhan bilang sama Daniel tentang 70 kali 7 ini, tentang bangsa Israel dan hari-hari terakhir. Karena di yang ke-50-nya ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Millennial Kingdom. Kita pada masuki hari yang ke-50 itu dimensinya udah bukan dimensi bumi. Karena terjadi invasi kerajaan surga, Roh Kudus kuasa dari tempat yang maha tinggi masuk ke bumi ini. Masuk atas diri orang percaya. Amin. Dalam ya. Saudara, saya dikatakan begini sama Roh Kudus, perhatikan minggu ke-70. Jadi rupanya dari minggu pertama itu dari waktu Artasastra memberikan perintah untuk membangun bait suci itu pertama kali dikeluarkan. Kamu perhatikan, nah ini sampai 69 Yesus disalib. Ternyata minggu yang ke-70, jadi 1 minggu lagi kan 69 ini udah 1 minggu lagi ada gap di tengah-tengahnya. Ada gap. Ini kan lagi bicara tentang Israel. Jadi kalau kita nggak ngerti ini, kita ganti Israelnya jadi kita nggak akan bisa ngerti tentang timing dari Tuhan. Semua yang di Alkitab jangan diganti Israel jadi kita. Arti kedua boleh, tapi jangan dihapus totally Israel jadi gereja. Kita kehilangan jejak tentang waktu. Karena Tuhan belum selesai dengan Israel. Jadi ceritanya ini 69 tahunnya, ini lowong, terus ini 1 minggunya. Jadi 490. Yang lowong ini masa anugerah gereja Tuhan. Daniel disuruh memperhatikan tentang bangsamu pada hari terakhir. Tentang ini buat kita ngerti. Berarti masa anugerah ini sudah hampir tutup. Kalau masa anugerah ini tutup, maka minggu yang ke-69 sama 1 minggu dia dempet jadi 1. Jadi 70 minggu. Berarti Tuhan bilang, perhatikan itu. Waktu saya buka-buka petanya ngeri loh saudara. Karena di minggu terakhir ini macam-macam sudah mulai meterai dibuka, dan sudah dibukakan beberapa meterai. Wah memang sih kita nggak bisa tahu tentang jamnya, harinya, tapi musimnya kita udah mesti ngerti. Amin. 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 Dan saudara nggak perlu berhenti kerja seperti yang kayak di Amerika. Tanggal 21 Mei katanya udah rapture. Udah dengar itu? 21 Mei katanya. Tapi sekarang Birala beda katanya di bulan September. Kita nggak usah yang kayak gitu. Yang penting saudara tahu saudara punya karunia sulung roh. Untuk apa anak-anak sulung itu diberi tanggung jawab? Amen. Untuk memberitakan kerajaan, untuk memperluas kerajaan, untuk mempersiapkan kerajaan. Itu anak-anak sulung. Amen. Sepanjang hidupnya Pangeran Charles hanya dipersiapkan untuk nanti menjadi pewaris takhta. Sekalipun mungkin akhirnya anaknya yang duduk di situ, tapi dia dididik untuk itu. Karunia sulung roh juga kita seperti itu. Jadi nggak usah gini, nggak usah kerja, udahlah di gereja diem gitu. Enggak. Amen. Karena berbahagialah saudara apabila saudara didapati melakukan apa yang dia suruhkan kita untuk lakukan. Amin saudara. Amin. Tapi kan kita lain saudara. Kita mau waktu dia datang
kita yang nyambut karena kita punya karunia sulung. Amin. Duluan. Amin. Mempersiapkan jalan. Amin. Amin. Bukan sekedar rakyat, bukan. At least saya berpikiran begitu. Amin. Kita memiliki karunia sulung roh. Coba bilang satu dengan yang lain. Kita memiliki karunia sulung roh. Amin. Karena benih yang ditabur, benih sulung. Nggak mungkin Yesus bilang, kalau kita tabur mangga, tumbuhnya kelapa. Amin. Nggak mungkin. Kalau kayak gitu mungkin di dalam tanah hati yang sama ada dua benih. Satu benih lalang, satu benih gandum. Gandum dari kerajaannya, lalang bukan. Lalang ini menghimpit aja terus. Terus kita, karena kita tidak dilatih, kita nggak mengerti karunia sulung kita ya akhirnya gini kalah. Nggak gitu. Amin. Kita ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Amin. Jadi kita mendekati hari-hari Tuhan, jangan takut dengan berita-berita antikris. Amin. Dia harus datang. Tapi yang kita harus temukan adalah diri kita punya karunia sulung roh. Amin. Karunia sulung roh. Amin. Dan mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saudara, Paskah itu orang Yahudi itu hari yang sangat sakral. Waktu saya kemarin ke sana, saudara, aduh, nggak bisa kemana-mana. Sampai tour leadernya bilang, kenapa sih pilih hari Paskah, hari lain dong? Oh enggak, kita memang maunya Paskah kok. Karena kita mau terhubung dan kita mau ada sesuatu di situ, saudara. Penting sekali. Dan buat orang Yahudi, hari raya Paskah itu, orang Yahudi punya namanya suku-suku Yahudi, kan? Ada 12 suku. Dan hari raya Paskah itu letaknya di bulan pertama. Tanggalnya mereka, bulan Nisan. Ada 12 bulan Yahudi dan bulan pertamanya bulan Nisan. Bulan Nisan itu terhubung dengan suku Yehuda. Kita harus ngerti ini. Kenapa? Karena Yehuda selalu harus berdiri di depan. Raja penerobos harus berdiri di depan. Amin. 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 Dan benih raja penerobos itu ada di dalam kita. Amin. Jadi kita harus berdiri di depan. Amin. Dan kita harus memiliki roh penerobos. Amin. 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 Yuk kita bahas roh supaya ada roh penerobosan dalam diri kita. 2 menit aja. Tolong bantu dong WA-nya. Bahasa roh dengan kuat. 2 menit aja. Bahasa roh adalah bahasa kerajaan. Untuk memberi kekuatan kepada karunia sulung roh yang ada di dalam saudara. Oh,